Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HTN kelas B beranggotakan saya Patricia Gabriela Hovina dengan nomor NIM 0201 1282328156. Dan saya Fairuz Ankaina Tazkira Sembiring dengan NIM 0201 12828236. Dan saya Aurelia Salsabila dengan NIM 020118232816. Dan saya Emilia Rosenda dengan NIM 0201 1201 1282 Saya Adila Kemalansari dengan NIM 02011823281108. Saya Aulia Ilanur dengan NIM 0201 1182328042. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan mengenai asas-asas hukum tata negara Indonesia. Asas-asas hukum tata negara menurut UUD 1945 merupakan suatu hukum positif yang memberi arahan dan tunjuk sebuah aturan atau hukum sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama ada asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia yang memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Indonesia. Dilihat dari hal-hal berikut, yang pertama, negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bangsa ataupun kelompok etnis sekitar 300-an lebih bahasa. Yang kedua, agama yang diakui oleh pemerintah dan undang-undang ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan menjadi suatu ciri khas bangsa dalam hal kekayaan tradisi di suatu negara. Yang keempat, bahasa adalah suatu kebutuhan primer bagi makhluk hidup, merupakan unsur penting dalam suatu identitas nasional yang juga melekat erat kepada setiap individu. Bahasa yang melekat dijadikan sebagai sarana atau media interaksi sesama manusia. Selain itu, pada unsur-unsur identitas nasional negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut di atas dapat pula dirumuskan pembagian yang dijadikan menjadi 3 bagian. Adalah identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Yang kedua, identitas instrumental, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangannya, lambang negara, bendera negara, bahasa Indonesia, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu yang terakhir, identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Kedua, asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Asas negara hukum yaitu Rechtsstaat cirinya. Pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan yang diakui dan juga dilindungi, serta adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur ataupun ciri-ciri khas daripada suatu negara hukum itu sendiri adalah A. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang mengandung persamaan dalam bidang ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. B. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dari manapun. C. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. D. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa juga dengan rakyat. E. Adanya pembagian kekuasaan yaitu distribution of power. Kedua, masa indis Staatsregeling atau IS.
IS Statsblad 1925 nomor 415 adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari Regeringsreglement karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada 1922. Pada masa berlakunya IS atau IS, pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda bersama-sama dengan Volksraad, parlemen atau lembaga perwakilan rakyat yang sebagian besar anggotanya terdiri dari orang Indonesia asli. Perubahan Grondwet Belanda secara langsung juga mengikuti perubahan sistem ketatanegaraan Hindia Belanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adila Hakim Al-Ansari. Nah, selain adanya konsep Rechtsstaat seperti yang sudah dijelaskan Aina tadi, dikenal juga dengan konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon pada sistem hukum common law yang bersifat yudisial, yang mana suatu keputusan-keputusan ataupun jurisprudensi. Nah, adapun istilah rule of law dapat ditinjau dalam dua arti, yaitu arti formil dan arti material. Nah, adapun rule of law dalam arti formil dikenal sebagai suatu kekuasaan publik yang tersistem dan terorganisasi, di mana memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma dan hukum yang didasarkan pada hierarki suatu perintah dari yang lebih tinggi. Nah, unsur-unsur rule of law dalam arti formil itu meliputi yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, distribution of power. Lalu yang terakhir, adanya peradilan administrasi yang mandiri. Nah, sedangkan rule of law dalam arti material merupakan dialogis yang mencakup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik, di mana meliputi kesadaran ketaatan warga dan masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Lalu yang kedua ada negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan serta penghargaan kemerdekaan yang wajar terhadap martabat manusia. Yang ketiga, bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak asasi manusia. Dan yang keempat, adanya peradilan yang bebas serta merdeka dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun. Lalu yang terakhir, adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu negara atau wilayah tertentu. Nah, artinya kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka dalam suatu pemerintahan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Asas kesatuan. Asas kesatuan ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini mendasari proses persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya, dan wilayah yang sangat luas. Keberagaman ini menjadi warisan yang seharusnya dijaga, dilestarikan, dan juga dipersatukan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara juga harus perlu mengakomodasi kekayaan budaya sebagai identitas bangsa, sejalan dengan yang tertulis di dalam Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Asas kesatuan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bersatu dan aman tanpa adanya perbedaan-perbedaan, dengan tanggung jawab utama tetap di tangan pemerintah pusat.
Meskipun demikian, sistem pemerintahan Indonesia juga harus menerapkan desentralisasi, yang dimana memberi wewenang bagi daerah untuk mengurus beberapa urusan sendiri, sehingga menciptakan hubungan timbal balik dalam kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah. Yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan dan check and balances. Dalam asas ini, proses pembagian kekuasaan negara bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu, yang biasa disebut dengan trias politica, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang terakhir ada yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tapi tidak dipisahkan, yang berarti memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian satu dengan yang lainnya, atau bisa disebut dengan check and balances. Tujuannya agar tindakan sewenang-wenang dari raja atau penguasa dapat dihindari dan kebebasan serta hak-hak rakyat dapat terjamin. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut.